Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan kakak. Nah, di sini kita akan membahas tentang operasi bilangan bulat. Nah, operasi pada bilangan bulat itu ada 4 ya padahal, tapi di sini kita akan membahas 2, yaitu yang pertama tentang operasi penjumlahan dan yang kedua adalah operasi pengurangan. Nah, kita lanjut ke yang pertama, yaitu operasi penjumlahan. Dalam operasi penjumlahan bilangan bulat dapat menggunakan garis bilangan. Bilangan yang dijumlahkan digambarkan dengan anak panah yang arahnya harus sesuai dengan bilangan tersebut. Jika bilangan positif, maka arah anak panah menuju ke arah kanan. Sebaliknya, jika bilangan negatif, maka arah anak panah menuju ke arah kiri. Nah, ini kita ke contoh soal biar kalian paham ya. Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika Mia ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Mia? Nah, untuk menjawab kita perlu diketahui karena ini adalah soal cerita. Diketahui yang pertama yaitu Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya, berarti boneka Mia yang ada di rumah ada 3. Yang kedua yaitu Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka, berarti hadiah yang diperoleh Mia pada ulang tahun adalah 4 boneka. Nah, ditanya jumlah boneka Mia sekarang itu ada berapa? Nah, kita selesaikan. Dari permasalahan di atas dapat kita tulis menjadi 3 ditambah 4 karena Mia mendapatkan hadiah lagi. Nah, jadi yang asalnya Mia punya 3, dia mendapatkan lagi, maksudnya dia ditambah dengan 4 lagi, maka hasilnya akan kita ketahui melalui garis bilangan. Nah, ini yang pertama tadi ada 3, jadi kita harus meloncat 3, 1, 2, 3, stop di angka 3. Kemudian Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka, berarti kan ditambah nih katanya tadi. Nah, maka kalau ditambah arahnya tetap ke arah kanan. Nah, jadi tetap kita tambah 4, loncat 4, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi hasilnya adalah 7. Nah, kesimpulannya, jadi boneka yang dimiliki Mia sekarang adalah 7 boneka. Nah, kita lanjut yang kedua yaitu operasi pengurangan. Di dalam operasi pengurangan, tidak semuanya berlaku sama seperti operasi penjumlahan. Nah, di sini pengurangan juga bisa menggunakan garis bilangan, tetapi tidak sama dengan operasi penjumlahan. Nah, ini contohnya kita biar paham ya. Seseorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, si penyelam itu turun lagi menyelam hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman pada 2 kondisi tersebut? Nah, nih untuk menjawab kita perlu diketahui. Nah, yang pertama untuk yang kita ketahui yaitu menyelam 2 meter di bawah permukaan laut. Nah, menyelam ini di bawah permukaan laut kita bisa menulisnya dengan negatif 2. Kenapa? Nah, karena pada garis bilangan apabila ke kanan maka itu positif dan apabila ke atas dari permukaan laut maka itu positif. Jadi selain dari itu negatif. Jadi ke kiri itu negatif dan di bawah permukaan laut itu bernilai negatif. Nah, untuk yang kedua menyelam lagi ke bawah selama 5 meter lagi di bawah permukaan laut. Nah, kita bisa tulis sebagai min 5. Terus ditanya berapakah selisih kedalaman pada 2 kondisi tersebut? Nah, baru kita selesaikan. Nah, pada permasalahan di atas ini kita dapat menulisnya menjadi negatif 2 dikurang negatif 5. Kenapa di sini negatif?
karena yang ditanya adalah selisih. Nah, selisih yang ditanya ya. Jadi di sini adalah bukan negatif. Di sini adalah pengurangan. Ya, nih garis bilangannya. Karena yang pertama itu adalah negatif. Nah, yang pertama ini harus menyesuaikan dengan bilangannya. Jika positif, maka ke kanan. Jika negatif, maka ke kiri. Nah, jadi yang pertama ini adalah negatif, maka kita loncat ke jalan ke kiri 2 kali 1, 2. Nah, kenapa ini berputar balik? Balik arah maksudnya, karena di sini adalah pengurangan. Nah, apabila penjumlahan, maka itu akan bertambah semakin ke kiri. Nah, karena di sini pengurangan dari negatif 5, maka ia putar balik. Nah, jadi putarnya adalah sebanyak 5. Maka kita berjalan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hasilnya adalah kita stopnya di angka 3. Jadi, selisih kedalaman penyelam pada dua kondisi di atas adalah 3 meter. Nah, selanjutnya yaitu sifat-sifat pada operasi bilangan bulat. Nah, sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, karena kita tadi membahas tentang penjumlahan dan pengurangan, maka sifat-sifat operasinya juga kita membahas tentang penjumlahan dan pengurangan. Di sini ada dua, yaitu yang pertama komutatif dan yang kedua adalah asosiatif. Kita beranjak ke yang komutatif. Nah, di sini sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran. Nah, pada sifat ini hanya berlaku pada operasi penjumlahan dua bilangan bulat saja. Nah, pertukaran. Coba kita lihat ini persamaannya ya. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Yang asalnya B-nya di belakang, maka kita tukar menjadi B-nya yang di depan. Nah, untuk sifat ini berlaku pada penjumlahan saja. Untuk pengurangan itu tidak berlaku karena meskipun dua bilangan bulat kita kurangkan, hasilnya tidak akan sama meskipun tempatnya dipertukarkan. Nah, ini jadi seperti ini persamaannya. A dikurang B tidak sama dengan B dikurang A. Biar lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh. Misal, A sama dengan 200 dan B sama dengan 50. Nah, untuk yang pertama tadi penjumlahan. Nah, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, jadi kita masukkan A-nya tadi 200 dan B-nya ada 50. Masukkan ke sini. 200 tambah 50. Dan ini juga 50 ditambah 200. Nah, hasilnya kedua ruas sama-sama 250. Maka terbukti bahwa sifat komutatif ini berlaku pada penjumlahan. Selanjutnya, nah ini pada negatif, pada pengurangan. Nah, A dikurang B tidak sama dengan B dikurang A. Coba kita masukkan nilainya. A 200 dan B 50. Kita masukkan. 200 dikurang 50 hasilnya 150. Nah, sedangkan yang di belakang hasilnya 50 dikurang 200, maka hasilnya adalah negatif 150. Berarti nilainya tidak sama, maka sifat ini tidak berlaku pada pengurangan. Nah, selanjutnya yaitu sifat asosiatif. Nah, di sini sifat asosiatif disebut juga sifat pengelompokan. Sifat ini hanya berlaku pada operasi penjumlahan 3 bilangan bulat saja. Nah, di sini ada A, B, dan C. Nah, jadi untuk asosiatif itu bentuknya seperti ini. Apabila yang di depan dikelompokkannya itu yang di belakang, maka yang kedua yaitu dikelompokkannya adalah di bagian depan. Nah, untuk operasi pengurangan 3 bilangan bulat tidak diperoleh hasil yang sama. Nah, ini untuk pengurangan itu A dikurang B dikurang C itu tidak sama hasilnya dengan yang di belakangnya. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini misalkan A-nya 120, B-nya 30 dan C-nya ada 70.
Maka apabila sifat yang pertama yaitu penjumlahan, tadi untuk penjumlahan A ditambah B tambah C, A tambah B, ini pengurungannya yang di belakang dan yang ini di depan. Kita masukkan angka-angkanya, yang A, yang B, yang C. Nah, untuk operasi seperti ini, maka kita harus mengoperasikannya yang di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, jadi 120-nya itu turun duluan. Nah, 30 ditambah 70 hasilnya 100. Untuk yang di sini yang di dalam kurung juga yang lebih dahulu. Jadi 120 ditambah 30 hasilnya 150, 70-nya itu langsung turun. Nah, 120 ditambah 100 hasilnya 220, 150 ditambah 70 hasilnya pun juga 220. Jadi terbukti bahwa sifat ini berlaku pada operasi penjumlahan. Nah, untuk operasi pengurangan kita buktikan nih. A dikurang B kurang C. Nah, ini kita masukkan angka-angkanya yang tertera, yaitu A-nya 120, B-nya 30, dan C-nya 70. Nah, ingat, untuk mengoperasikan yang seperti ini, kita operasikan dulu yang di dalam kurung. Nah, 120-nya itu turun, 30 dikurang 70 hasilnya negatif 40. Nah, 120 dikurang 30 hasilnya 90. Nah, 70-nya turun. Nah, ini operasikan ini. Jadi hasilnya yang ini adalah 160 dan yang ini adalah 20. Nah, jadi terbukti bahwa sifat ini tidak berlaku pada pengurangan. Nah, untuk sifat-sifat lain dari bilangan bulat itu ada 3 lagi. Nah, nih sifat-sifat lainnya. Yang pertama, bilangan genap apabila ditambah atau dikurang dengan bilangan genap, hasilnya pasti bilangan genap. Untuk yang kedua, bilangan genap ditambah atau dikurang dengan bilangan ganjil, hasilnya pasti bilangan ganjil. Yang ketiga, bilangan ganjil ditambah atau dikurang dengan bilangan ganjil, hasilnya pasti bilangan genap. Nah, untuk membuktikannya ini, kalian bisa membuktikan sendiri ya, dengan angka yang kecil-kecil saja, misalnya 1 tambah 2 gitu. Nah, untuk sebagai latihan kalian ini, nggak usah dikumpul ya, ini untuk cuman buktikan saja apakah ini benar atau tidak, supaya kalian lebih paham. Ya, sekian dari kakak, mungkin cukup sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.